Halo semuanya, nama saya Filbert Yohanes dengan NIM 1919161. Pada hari ini saya akan membawakan makanan yang berasal dari Papua Barat, yaitu udang selingkuh. Mengapa bisa disebut udang selingkuh? Karena udang ini mempunyai capitan yang sangat besar seperti kepiting, namun mempunyai tubuh seperti udang. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita lihat video berikut ini. Nah, dalam video tersebut cukup menarik kan mengenai udang selingkuh. Nah, udang selingkuh tersebut bisa disajikan dengan saus tiram atau saus padang. Namun, pada umumnya, masyarakat Papua lebih memilih udang selingkuh untuk dibakar. Karena dengan dibakar, tidak membutuhkan olahan bumbu atau rempah yang sulit untuk digunakan. Nah, udang selingkuh tersebut disajikan dengan bahan utama yaitu garam, air jeruk nipis, bawang putih yang sudah diparut, dan juga margarin. Nah, untuk bahan bumbunya yang harus diaduk secara merata agar rasanya lebih berasa adalah kecap manis, saus cabai, bawang merah yang sudah digoreng, air jeruk nipis, dan juga merica bubuk. Nah, cara melakukan pengaplikasian atau pembuatan udang selingkuh itu tidak terlalu sulit kok. Caranya adalah yang pertama, cuci udang selingkuh tersebut agar bebas dari kuman. Yang kedua, lumuri udang dengan garam, air jeruk nipis, dan juga bawang putih hingga merata. Diamkan dahulu selama 30 menit agar bumbu yang telah dioleskan itu lebih meresap ke dalam. Aduk margarin yang sudah dilelehkan lalu lumuri kepada udang tersebut. Lalu bakar udang tersebut di bara api yang sangat panas sambil dioleskan dengan bumbunya lagi. Jika sudah matang, angkat dan sajikan udang tersebut. Jangan lupa ditambah lalapan agar makanan lebih nikmat. Nah, udang selingkuh tersebut mempunyai harga sekitar 300-600 ribu. Itu saat sedang musim udang. Namun jika sedang tidak musim, udang ini bisa mencapai 1 juta rupiah per plastiknya. Harganya cukup tinggi kan, namun rasanya pasti sangat enak untuk dinikmati. Ini kita masuk ke dalam sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Papua. Ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu bumbu dan apa itu rempah. Apakah bumbu dan rempah itu sama? Ternyata beda. Bumbu itu merupakan tanaman aromatik yang ditambahkan ke dalam masakan yang digunakan dalam keadaan segar ataupun basah. Nah, contoh dari bumbu tersebut seperti daun salam, ketumbar, lengkuas, bawang merah, bawang putih. Nah, sedangkan rempah adalah bagian tumbuhan yang hanya digunakan sedikit saja. Karena dalam jumlah kecil saja dia sudah bisa menghasilkan rasa yang cukup pekat seperti cengkeh, kemiri, kayu manis. Nah, barulah kita masuk ke dalam sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Papua. Sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Papua pastinya ada kaitannya dengan penjajahan zaman Belanda. Nah, pada zaman itu Papua kurang memperhatikan bumbu dan rempah-rempah yang ada di daerah mereka. Namun setelah ada penjajahan yang datang, mereka lebih fokus dalam melindungi bumbu dan rempah yang ada di daerah mereka agar tidak diambil atau dikuasai oleh penjajah tersebut. Nah,
Di zaman era modern sekarang, caranya melakukan penyebaran bumbu itu sangatlah mudah, karena zaman era modern dan era digital sekarang bisa dengan melakukan pengiriman via pesawat, via kapal, yang sudah bisa sangat memudahkan setiap masyarakat yang ada di Papua untuk mendapatkan bumbu dan rempah yang diinginkan. Nah, bumbu dan rempah-rempah yang terdapat dalam udang selingkuh adalah, kita akan membahas yang rempah-rempah terlebih dahulu. Untuk rempah-rempah, ada jeruk nipis dan juga cabai. Cabai ini digunakan opsional. Jika ingin menambahkan rasa pedas atau membangkitkan selera makan, bisa digunakan cabai. Nah, untuk jeruk nipis yang ini wajib untuk digunakan, karena jeruk nipis tersebut bisa menimbulkan rasa asam yang cukup pekat. Nah, setelah saya baca, udang tersebut itu menghasilkan rasa manis jika digoreng ataupun dibakar. Akan lebih enak lagi jika ditambahkan rasa asam, sehingga akan menyatu dan lebih enak untuk dinikmati. Nah, untuk bumbunya sendiri ada bawang merah dan bawang putih. Untuk bawang merah dan bawang putih tersebut wajib sekali digunakan sebagai penyedap rasa dan penikmat. Untuk pewarna yang akan saya bahas, pertama adalah cabai. Cabai ini bisa menjadi pewarna alami. Namun jika menggunakan cabai sebagai pewarna alami akan menimbulkan rasa yang cukup pedas. Nah, sehingga untuk membuat udang selingkuh saus Padang mempunyai opsi dengan menggunakan tomat. Tomat tersebut bisa digunakan untuk pewarna alami. Namun tomat tersebut pastinya akan menghasilkan rasa asam yang bisa mempengaruhi rasa terhadap udang selingkuh tersebut. Himbauan saya kepada masyarakat Indonesia untuk selalu melestarikan makanan khas Indonesia. Jangan sampai makanan khas Indonesia tersebut hilang atau padam karena banyaknya makanan luar negeri yang masuk ke dalam Indonesia. Untuk masyarakat, mari kita dukung makanan khas Indonesia agar bisa lebih maju lagi dan lebih dikenal lagi di seluruh dunia. Dengan cara kita bisa membagikannya melalui sosial media, video, ataupun internet. Dan kita juga harus mengajak teman-teman kita untuk lebih melestarikan budaya Indonesia atau makanan yang ada di Indonesia. Seperti Papua. Papua mempunyai makanan yang cukup banyak dan cukup unik untuk dinikmati. Seperti yang pertama yang tadi saya bahas, udang selingkuh. Yang kedua, papeda. Yang ketiga, sate ulat. Nah, sate ulat ini juga cukup menarik ya yang ada di Papua. Kiranya masyarakat Indonesia jika datang ke Papua melestarikan makanan tersebut dan memberikan review yang positif terhadap makanan tersebut agar setiap orang bisa melihat bahwa makanan khas Indonesia ini mempunyai rasa yang enak dan rasa yang nikmat untuk dinikmati. Sekian dari saya Filbert Yohanes, pamit undur diri. Terima kasih.